morning, my friends. Let me introduce myself. My name is Monica Angel Sidauruk, NIM 195303004. My major is banking. Which I respect Ma'am Dr. Anda Sinta Diana, Magister Hum, as a lecturer in the methodology course. Here, I would like to present my proposal regarding the analysis of the rules in the condition of financial performance at PT Petroleum North Sumatra. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalahnya adalah setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Kinerja yang baik dari sumber daya manusia yang mengelola sumber daya modal perusahaan adalah sangat penting, karena keberhasilan dari kinerja perusahaan, khususnya kinerja keuangan perusahaan, adalah sangat bergantung pada kinerja sumber daya manusia dari perusahaan tersebut. Kinerja keuangan merupakan gambaran hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada waktu tertentu. Melalui aktivitas ini dicatat dan dirangkum menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai media untuk melaporkan keadaan dan posisi perusahaan pada pihak yang berkepentingan, terutama pada pihak kreditur, investor, dan manajemen perusahaan itu sendiri. Bab 2. Landasan teorinya adalah 1. Pengertian kinerja keuangan. Dalam menilai tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya, diperlukan suatu ukuran kinerja. Pengukuran dari hasil kinerja ini disebut dengan kinerja keuangan. Kinerja keuangan akan menentukan kemampuan dalam bersaing perusahaan dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, kinerja keuangan yang baik menjadi tujuan utama dari setiap perusahaan. 2. Pengertian laporan keuangan. Pada umumnya, laporan keuangan bagi perusahaan adalah sebagai suatu alat penguji dan pekerjaan dalam bentuk pembukuan. 3. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk membandingkan suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain yang terdapat di laporan keuangan perusahaan, serta dengan rasio keuangan ini dapat mengetahui gambaran laporan keuangan perusahaan tersebut apakah baik atau buruk kondisi posisi keuangan perusahaan tersebut. Dan kajian perpustakaan menurut Pasmir 2012-196 merupakan rasio ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran efektivitas manajemen metodologi perusahaan. Menurut Sukrino August 2013, tata kelola sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris dengan peran direksi, pemegang saham, dan pengambil keputusan lainnya. Sedangkan menurut Suhat Kusnandiyah nilai perusahaan merupakan harga yang tersedia oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar kemakmuran yang diterima oleh pemilik perusahaan. Metode penelitian di bab 3 terdiri dari subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Sedangkan objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti. Yang kedua, data dan sumber data. Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sehingga fakta dalam bentuk apapun nantinya bisa dijadikan data untuk penelitian, dan sumbernya sendiri bisa dari sumber manapun yang terpercaya. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. 3. Jenis dan sumber data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data dalam penelitian diperoleh secara langsung dari data wawancara. Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, catatan, jurnal, media, dan dokumentasi dan wawancara. Teknik dan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian di mana untuk memperoleh data penulis dalam mengadakan kunjungan secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditetapkan. Adapun alat yang digunakan untuk pengumpulan data
jawab. Yang kelima, teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk mengolah data untuk memperoleh informasi. Yang keenam, teknik analisis data. Analisis data menurut Moleong adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian. Thank you for watching my presentation. I hope friends can give suggestion and critiques.